Baik, halo teman-teman semua, selamat datang di tutorial PTRA 1 yang kedua. Di sini sesuai yang udah aku bilang sebelumnya, kita bakal bahas kuis 1 di tahun lalu, ya kuis sebelum UTS. Semoga ini bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan kuis untuk besok Jumat. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi untuk kuis 1 di sebelum UTS tahun lalu itu ada 6 soal. Ya, jadi eh, di sini yang pertama, di sini ada joint distribution dari random variable X dan Y. Untuk informasinya ada seperti tabel ini. Jadi ini kayak contohnya ini ya. Misal yang ini itu berarti cara bacanya dia P 1,1 atau P atau mungkin lebih lengkapnya PX, Y sama dengan 1,1 itu adalah 0,32. Nah, begitu pula untuk cara membaca bagian yang lainnya. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung central moment ketiga. Nah, seperti yang udah kita pelajari di tutor, central moment ketiga itu adalah ekspektasi X min mu pangkat 3. Yang berarti untuk ini karena random variable discrete, itu adalah jumlahan dari X min mu pangkat 3 dikali peluang X. Karena ini dia mintanya central moment of X. Berarti yang pertama kita perlu mencari marginal distribution dari X. Kemudian kita perlu mencari mu. Yang mana mu ini adalah ekspektasi dari X. Atau raw moment pertama. Pertama kita mulai dulu dari mencari marginal distribution dari X. Yang ini, uh, X kan di sini nilainya ada 1 dan 2 ya. Kalau kita lihat di sini X-nya itu bernilai 1, bisa bernilai 1 sama 2. Hanya itu aja. Maka kita coba assess dulu untuk yang X sama dengan 1. Nah, marginal untuk peluang X sama dengan 1, itu tinggal kita ngejumlahkan aja. Jadi kayak sebenarnya peluang X sama dengan 1, marginalnya itu kita ngejumlahin aja peluang X, Y gitu. Tapi eh, yang jalan Y-nya. Jadi lebih tepatnya peluang 1, Y. Nanti tinggal Y-nya jalan sesuai ini Y-nya ada berapa gitu. Karena di sini Y-nya itu bisa 1, 2, dan 3, maka ya udah kita jumlah aja peluang 1,1, peluang 1,2, terus peluang 1,3. Seperti ini ya. Atau nulis lebih lengkapnya PX, Y sama dengan 1,1, terus 1,2, sama 1,3. Yang mana ini semuanya ada di tabel. Seperti itu, 0,32, 0,22, 0,12, nanti jumlahnya 0,66. Jadi untuk marginal yang X, untuk PX sama dengan 1 itu 0,66. Untuk X sama dengan 2, caranya sama. Kita jumlahin aja P kan PX, Y. Kalau PX sama dengan 2 ya udah P2, Y. Jadi yang jalan Y-nya. Y-nya kan di sini untuk yang 2 itu ada kalau peluang 2, Y di sini adanya adalah peluang 2,1 sama peluang 2,3 ya. Ya udah kita jumlahin 2,1 sama 2,3, 0,24 tambah 0,1 yaitu 0,34. Terus di sini kita menghitung ekspektasi X. Karena tadi untuk menghitung central moment kan kita perlu mu ya, yang mana itu ekspektasi X. Biasa jumlahan sum product dari X dikali peluangnya. Ya tadi X-nya itu kan itu ya 1 atau 2 ya nilainya. Random. Nah itu berarti yang pertama ya 1 dikali peluangnya 1 ditambah 2 dikali peluang 2 di mana peluang X sama dengan 1 tadi di sini 0,66 dan peluang X sama dengan 2 ini 0,34 tadi. Kita dapat ekspektasinya adalah 1,34. Dari situ kita bisa menghitung central moment pakai rumus yang aku tulis tadi. X min mu pangkat 3 dikali peluang X, di mana mu-nya udah tahu. Peluang X-nya, X dan peluang untuk setiap X yaitu 1 dan 2 itu kita juga udah tahu. Jadi ya
Yang pertama untuk X sama dengan 1. Jadi 1 min 1,34 pangkat 3 dikali peluangnya. Terus ditambah untuk X sama dengan 2, berarti 2 dikurangi 1,34 pangkat 3 dikali peluangnya. Nanti kita dapat hasilnya 0,71808 untuk chart central moment. Seperti itu untuk nomor 1, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke yang nomor 2. Jadi di sini untuk loss distribution, di mana X lebih besar sama dengan 2 ya. Jadi di sini X itu loss random variable, di mana nilainya lebih besar sama dengan 2. Nah, dia punya fungsi hazard itu seperti ini. Hx sama dengan Z kuadrat per 2X. X-nya lebih besar sama dengan 2. Terus juga diketahui bahwa distribution function atau CDF-nya, sini CDF di 5 itu adalah 0,84. Atau sebenarnya kayak kalau dibalik ya, persentil 0,84-nya itu adalah 5 gitu ya. Nah, di sini kita diminta untuk mencari Z. Nah, yang hubungan yang bisa kita peroleh dari sini, di sini kan kita punya CDF nih, yang mana CDF itu adalah 1 min survival. Nah, 1 min survival kan dia. Nah, sedangkan survival itu juga punya hubungan dengan hazard. Berarti kayak ya udah hazardnya di sini kan, kalau teman-teman ingat hazard itu eksponensial negatif. Terus kayak ini ya batasnya aja, CDF-nya, kumulatifnya, batas bawahnya. Kemudian di sini X, HT, DT gitu ya. Nah, berarti di mana ini sebenarnya adalah negatif dari kumulatif hazard gitu. Berarti kan kayak fx-nya ini sebenarnya kita tahu F5 gitu kan. Kita tahu F5-nya 0,84 yaitu sama dengan 1 min EXP negatif dari H5. Nah, berarti kan kita perlu cari hazard-nya dulu, terus kita cari dengan hubungan ini. Oke, di sini pertama kita cari kumulatif hazard ya. Jadi kumulatif hazard ya kita sama aja ngitung ya kayak CDF-nya dari hazard gitu. Berarti integral 2 sampai X karena batas bawahnya 2 ya ini. HU DU, kita tadi HU berarti, sorry ini nggak konsisten ya, ini HT aja. Berarti ini Z kuadrat per 2T DT, diintegralin biasa. Ya ini karena Z-nya konstan berarti bisa keluar. Terus ini seperti integralnya len. Kita substitusi dan kita dapat hasil integralnya itu adalah jadi Hx-nya, kumulatif hazard-nya itu adalah Z kuadrat per 2 dikali len X per 2. Kemudian tadi Fx itu kan sama aja 1 min Sx. Yang mana Sx adalah eksponensial dari negatif kumulatif hazard. Kita substitusikan kita dapat ini. Yang mana ini itu bisa kita sama dengankan dengan fx tadi. Nah, di mana kita udah tahu F5. Di sini kita tinggal hitung di persamaannya aja. Jadi ini F5 sama dengan 1 min eksponensial dari kumulatif hazard tadi yang kita substitusi X-nya dengan 5. Kemudian itu nilainya sama dengan 0,84 ya sesuai informasi soal. Nah, udah dapet nih satu persamaan yang cuma ada satu variabel. Ya udah kita solve aja. Di sini ya udah kita solve biasa. Di sini satunya di sini kayak ini kedua ruas dikurangi 1 terus dinegatifin. Habis itu di sini kita len aja kedua luas karena ini exp z kuadrat per 2 len ini kita bisa len kedua ruas. Terus nanti ya kita solve untuk z-nya kita semuanya organize ke ruas kanan. Jadi z kuadratnya itu adalah ini yang mana z kuadrat sama dengan 4. Sehingga kita dapat z-nya itu adalah plus minus 2. Seperti itu untuk nomor 2. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke yang nomor 3. Nah ini
Ini terkait dengan median dan mungkin ya persentil. Jadi di sini X itu random variable dengan probability density function atau PDF-nya adalah alpha per beta dikali beta per X pangkat alpha plus 1. Nah, teman-teman kalau ingat ini itu adalah Pareto 1 ya. Dengan parameter alpha beta. Nah, di sini diketahui bahwa ekspektasi X itu 7.500, kemudian ekspektasi X kuadrat 75 juta, dan M itu adalah mediannya. Kita diminta mencari FM. Kita diminta mencari untuk FM, berarti kan kita perlu mencari M dulu nih, dimana M itu karena dia adalah median, berarti dia sebenarnya adalah kuantil 0,5 ya, yang mana berarti karena ini continue kita bisa dapat dari yang udah aku jelasin di tutor sebelumnya itu CDF di M itu adalah 0,5 itu karena median. Kemudian kalau kita inverse jadinya M itu adalah inverse CDF dari di sini 0,5. Berarti yang pertama kita perlu cari adalah CDF-nya. Mencari CDF kayak biasa kita integralin dari batas bawahnya sampai X. Di sini aku coba sederhanain. Karena di sini alfa per beta sama beta pangkat alfa plus 1 itu konstan, bisa kita keluarin dari integral. Kemudian di sini tinggal 1 per U pangkat alfa plus 1, yang mana ini U pangkat negatif alfa min 1, yang kalau kita integralin jadi seperti ini. Kita substitusiin aja nilainya, X dengan beta. Nanti kita akan dapat hasil integralnya adalah 1 min beta per X pangkat alfa. Jadi ini adalah CDF-nya. Seperti yang aku bilang tadi, M itu median, berarti dia sama aja kuantil di 0,5, yang mana berarti FM atau F median itu 0,5. Nah, kita masukin ke CDF-nya aja nih, berarti 1 min beta per M pangkat alfa itu 0,5. Nah, ini kita udah dapet, kita bisa solve ke persamaannya, dan kita akan memperoleh M-nya itu sama dengan beta kali 0,5 pangkat min seper alfa. Kita udah dapet nih M-nya sekian. Cuman kita kan belum tahu beta sama alfanya berapa. Nah, gimana caranya? Ya kita bisa estimasi aja beta sama alfanya. Sebenarnya bukan estimasi ya, kita bisa cari beta sama alfanya berdasarkan informasi yang diketahui, yaitu first moment sama second moment tadi. Yang pertama kita hitung aja first momentnya, ekspektasi X. Itu kita berarti integralin dari batas bawahnya sampai batas atasnya, di sini tak hingga, dari X dikali PDF-nya ya. Atau kalau teman-teman nanti pakai table C, itu karena ini Pareto 1, nanti ekspektasinya harusnya ada di table C. Nah, ini kalau kita hitung, biasa integralnya yang konstanta kita keluarin, kemudian di sini tinggal 1 per X pangkat alfa, integralnya seperti ini, dan kita akan memperoleh di sini untuk alfa lebih dari 1. Nah, kenapa untuk alfa lebih dari 1? Karena di sini ada penyebut ya, min alfa plus 1. Jadi nanti ya, kalau misal dia kan ekspektasinya ya, karena untuk Pareto ini X lebih dari 0 ya, berarti ekspektasinya ya positif ya. Nah, karena ekspektasinya positif ya, ini berarti min alfa plus 1-nya lebih dari 0, maka alfa lebih dari 1, kan gitu. Nah, kemudian ya kita dapat aja di sini, kita substitusiin beta sama di sini limit menuju tak hingga, kita akan dapat seperti ini, dan kita memperoleh ekspektasinya. Momen pertamanya itu adalah alfa beta per alfa min 1. Nah, nanti kalau pakai si table ya bisa langsung dapat ini ya, alfa beta per alfa min 1 untuk alfa lebih dari 1. Kemudian untuk momen kedua kita cari aja dengan cara yang sama. Di sini kita integralin aja X kuadrat dikali PDF-nya gitu, dengan batas atas dan batas bawahnya.
Ya, dengan cara yang sama, kita solve aja integralnya. Dan di sini, kan hasil integralnya kayak gini. Dan penyebutnya min alfa plus 2, berarti kita bisa makainya untuk alfa lebih dari 2. Nah, untuk alfa lebih dari 2, kita substitusi aja. Dan kita selesaikan limit yang tak hingga ini. Kita akan dapat momen keduanya adalah alfa beta kuadrat per alfa min 2 untuk alfa lebih dari 2. Nanti kan kita udah dapat momen pertama sama momen keduanya yang bisa kita matchingkan dengan ekspektasi dan momen kedua yang diketahui di soal. Nah, ini tadi kan diketahui ekspektasi X itu di 77.500 kali. Berarti kan alfa per beta dibagi alfa min 1 7.500, kita kali kedua ruas dengan alfa min 1, hasilnya alfa beta sama dengan ini. Lalu kita dapat persamaan pertama di sini alfa sama dengan 7.500 dibagi 7.500 kurangi beta. Terus kita ke momen kedua, tadi diketahui kan momen keduanya adalah 75 juta. Berarti alfa beta kuadrat per alfa min 2 itu 75 juta. Kemudian di sini alfa beta kuadratnya berarti sama dengan ini karena kita kalikan kedua ruas dengan alfa min 2. Kemudian kita dapat persamaan keduanya adalah alfa sama dengan 150 juta dibagi 75 juta dikurangi B kuadrat. Nah, yang ini kan persamaan 2 tuh alfa sama dengan sesuatu dan ini juga yang persamaan pertama alfa sama dengan sesuatu, kita matchingin aja. Ini persamaan 1 alfa dan ini persamaan 2 untuk alfa. Nah, ini cuma ada satu variabel yaitu beta. Ini kita kali silang. Terus nanti kita bentuk menjadi persamaan kuadrat aja. Nanti akan jadinya kan seperti ini. Beta kuadrat dikurangi 20.000 beta ditambah 75 juta. Yang berarti ini kan persamaan kuadrat yang bisa kita faktorisasi. Nanti faktorisasinya, atau mungkin kalau misal bingung faktorisasinya, sebenarnya bisa pakai kalkulator aja buat nge-solve atau bisa pakai rumus ABC. Nanti dapatnya seperti ini, kita akan memperoleh betanya tuh 5.000 atau 15.000. Nah, tadi kan kita tahu alfa itu sama dengan 7.500. Ini dari persamaan 1 ya. Kita bisa pakai persamaan 1 ataupun 2 untuk mencari alfa. Dan untuk lebih simpelnya kita pakai persamaan 1 aja. Ini 7.500 dibagi 7.500 dikurangi beta. Ya berarti di sini yang pertama di sini untuk betanya 5.000 berarti 7.500 dibagi 7.500 min 5.000. Yang itu sama dengan 3. Berarti memenuhi ya karena di sini alfanya positif. Nah, kalau yang ini untuk beta 15.000 itu kita akan dapat betanya alfanya min 1. Ini nggak memenuhi karena alfanya tuh lebih dari 0, beta lebih dari 0 ya kalau Pareto. Sehingga kita akan ambil alfa sama dengan 3 karena dia memenuhi dan betanya yang 5.000 karena dia membuat alfanya memenuhi. Oke, jadi itu untuk alfa dan beta. Nah, kita kan udah dapat alfa sama beta, berarti kita bisa cari PDF-nya. Kita tinggal substitusi aja alfa beta ke PDF yang tadi, yaitu seperti ini. Dan sebenarnya untuk mencari median, kita bisa gunakan yang tadi ya. Kita kan tadi udah dapat M sama dengan beta kali 0,5 dipangkatin dengan min 1 per alfa. Nah, kita udah dapat beta sama alfa yang sesuai, kita langsung substitusi aja dan akan dapat mediannya di 6.299,6. Nah, karena yang ditanya itu adalah FM, ya udah kita substitusi aja 6.299 ini ke PDF-nya. Nah, kita substitusi aja ke PDF-nya. Sorry, ini kayaknya ada salah dikit. Nah, jadi kita substitusi ini ke PDF-nya. Oh iya benar. Ini sebenarnya hasilnya segini, tapi waktu itu aku ngesubstitusiinnya ini ya, biar kayak angkanya sama aja gitu. Karena takutnya kalau ini masih ada koma-koma lain lagi. Nah, ini sama aja. Jadi 3 per 5.000, terus 5.000 per X. Ya, ini X-nya. Sorry, ini M-nya, mediannya. Itu pakai yang ini. Sama aja sih mau pakai yang ini pun. Terus kita selesaikan pakai kalkulator, kita dapat FM-nya adalah 0,000238 Seperti itu untuk soal yang ini, nomor 3 ya.
Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke yang nomor 4. Nah, ini terkait risk measures. Ya, especially di sini about TIFAR ya. Nah, di sini diketahui bahwa loss-nya itu berdistribusi Pareto dengan parameternya alfanya 2, tetanya 100. Nah, TIFAR-nya untuk certain security level itu adalah 1900 gitu. Nah, kita diminta menentukan security level. Nah, berarti kan kayak di sini kita udah tahu nih distribusi loss-nya itu Pareto, dan yang aku udah bilang kemarin ya, kalau cuma dibilang Pareto itu defaultnya nanti Pareto 2, yaitu yang ini. Nah, di sini udah diketahui distribusi Pareto, dengan parameternya juga udah diketahui semua, dan diketahui juga nilai dari TIFAR-nya. Kita cuma diminta menentukan security levelnya aja nih. Berarti kayak udah diketahui nih TIFAR P, di mana P ini adalah security levelnya dari random variable X, itu adalah 1900. Kayak kita cari aja P-nya berapa. Nah, di sini kita recall dulu PDF untuk Pareto itu alfa theta pangkat alfa per X plus theta pangkat alfa plus 1. Nah, kalau dia Pareto 2,100 atau ini alfanya 2, tetanya 100, itu berarti PDF-nya seperti ini. Kemudian di sini kita perlu mencari CDF-nya ya, karena untuk mencari TIFAR kan kita perlu mencari VAR dulu, di mana VAR itu ya sama aja kayak persentil. Nah, itu mesti kita perlu nyari CDF-nya. Nah, CDF-nya itu kita integralin aja. Dari batas bawahnya 0, batas atasnya X, kita integralin biasa. Kita keluarin yang konstan, terus nanti kita dapat hasil integralnya adalah seperti ini. Atau sebenarnya kalau teman-teman hafal, CDF-nya itu kan 1 min theta per X plus theta pangkat alfa ya. Atau ini juga ada di si table. Jadi kayak sebenarnya mau langsung CDF-nya juga nggak apa-apa. Karena udah diketahui ini juga, udah diketahui alfa sama tetanya. Jadi langsung ditulis di awal, CDF untuk Pareto itu seperti ini juga boleh. Nah, di sini kita cari, biasa dulu kita cari VAR-nya dulu. Kita recall kalau VAR itu kan sama aja persentil, yang mana itu adalah inverse dari CDF di P, probability-nya atau security levelnya. Nah, ini kita substitusi aja, FPP itu kan berarti 1 min 100 per P plus 100 kuadrat itu sama dengan P ya. Nah, di sini nanti kita kan udah tahu sebenarnya PP-nya 1900, jadi nanti kita bisa masukin aja. Nah, ini kita solve dulu, kita kan pengen nyari P-nya. Kita pengen nyari TIFAR-nya ya. Nah, di sini kita bisa cari, kita solve ini dulu aja. Jadi ini 100 per P plus 100 kuadrat sama dengan 1 min P. Kita solve, kita kuadratin kedua ruas. Nanti kita akan dapat untuk rumus PP-nya atau rumus persentil dari distribusi ini itu adalah 100 kali 1 per 1 min P dikurangi 1 gitu. Nah, kenapa kita perlu mencari rumus persentilnya? Karena nanti kita akan menggunakan TIFAR ini. TIFAR kan kita nyarinya dengan rumus ini ya, 1 per 1 min P integral P sampai 1 dari VAR X DU. Nah, di mana kita perlu tahu persamaan dari VAR-nya terlebih dahulu atau persentilnya. Makanya itu kita mencari persentil. Nah, kita lanjut ke persamaannya. Jadi, sorry, yang ini tadi PP itu bukan 1900 karena itu VAR ya. Kalau yang diketahui 1900 kan TIFAR-nya, bukan VAR-nya. Jadi kita tetap perlu mencari ini dulu, persamaan untuk
VAR-nya atau persentilnya. Nah, balik ke sini lagi, jadi rumus TIFAR kan kayak gini. Nah, tadi kita udah punya VAR-nya atau persentilnya, rumus persentilnya, yaitu ini ya. Kita masukin aja ke sini. Dengan batas integral P sampai 1 dan nilai dari TIFAR-nya itu adalah 1900. Kayak biasa, yang konstanta bisa kita keluarin, dan kita bisa integralkan ini ya. Nanti hasil integralnya itu seperti ini. Kita substitusi nilainya, nanti kita akan dapat hasil integralnya itu adalah 100 per 1 min P dikali dengan 2 akar 1 min P dikurangi 1 min P. Itu sama dengan 1900. Nah, dari sini teman-teman bisa langsung solve aja persamaannya ini pakai kalkulator ya. Pasti boleh pakai kalkulator. Atau kalau mau di solve manual juga boleh. Ini kayak ya udah tinggal di solve biasa aja. Kayak ini kan dia ini dibagi, ini akar 1 min P dibagi 1 min P kan jadinya 200 per akar 1 min P. Terus kayak yang 100 dibagi 100 kali 1 min P dibagi 1 min P kan 100. Terus 100-nya kedua ruas ditambah 100, jadi ini 2000, ini 200. Nanti kita dapat akar 1 min P-nya 1/10, kita kuadratin, 1 min P-nya 1/100, berarti P-nya adalah 0,99. Jadi security level-nya adalah 0,99 atau 99%. Jadi 1500 itu adalah TIFAR di security level 99%. Seperti itu. Untuk nomor 4. Kita lanjut. Semoga ini bisa dipahami. Kita lanjut ke yang nomor 5. Oke, jadi ini ada perusahaan farmasi. Dia harus menentukan berapa banyak eksperimen yang dilakukan untuk memaksimumkan profit dia. Nah, di sini ada beberapa informasi. Jadi ini company-nya itu akan mendapatkan $1 million jika satu aja dari eksperimen itu sukses, berhasil. Nah, biaya untuk tiap eksperimen tuh 2.900 dan setiap eksperimen tuh ada 2% probability sukses yang itu independen ya dari eksperimen yang lain. Jadi kayak misal dia gagal di eksperimen tertentu ya itu nggak akan mempengaruhi peluang gagal atau berhasil di eksperimen yang lain. Nah, kita diminta untuk menentukan company's expected profit sebelum dia memulai eksperimen. Nah, kita bahas aja di sini. Kayak oh iya, sebelumnya dia company ini perform number of eksperimen yang memaksimumkan expected profit-nya. Jadi nanti dari sini kita perlu cari dulu nih berapa number of eksperimen yang memaksimumkan expected profit. Nah, baru di situ kita mencari expected profit tadi yang berarti itu adalah expected profit maksimumnya. Kita bahas langsung di sini pembahasan untuk ini. Jadi probability suksesnya untuk per eksperimen kan 0,02. Berarti peluang gagal untuk tiap eksperimen itu adalah 0,98. Nah, tadi dia bilang bahwa dia akan dapat satu ini aja, $1 million aja kalau at least ya pokoknya kalau satu eksperimen aja yang berhasil. Berarti kayak ya probability untuk at least satu sukses dalam banyaknya n eksperimen ya jadinya 1 min 0,98 pangkat n gitu. Yang mana ya nanti semakin besar n itu kayak probability-nya berarti semakin besar ya kan untuk at least one success. Nah, kita expected profit nih yang kita cari. Kan kita ingin mencari expected profit yang maksimum. Nah, kita tahu kalau profit itu sama dengan revenue dikurangi expense gitu ya simpelnya. Nah, di sini profitnya itu kan dia dapat 1, kayak ekspektasi ya kita kayak ngaliin aja kemungkinannya di mana di sini dia tuh revenue dia tuh cuma bakal dapat kalau sukses ya kan. Nah, suksesnya itu satu sukses aja itu kan ketika dia
sukses, dia akan dapat 1 juta. Tapi peluangnya adalah 1 min 0,98 pangkat N untuk satu sukses itu. Jadi itu adalah expected revenue-nya. Jadi kayak mereka ya bakal dapat 1 juta dengan peluang 1 min 0,98 pangkat N. Nah, kemudian untuk expense-nya, karena expense-nya itu di sini tuh, bentar, ada fixed expense 500.000 dan ada biaya untuk tiap eksperimen nih. Jadi fixed expense-nya 500.000, terus biaya untuk tiap eksperimen ya 2.900 kali N, tergantung berapa banyak eksperimen yang dilakukan. Nah, biasa kita kan udah punya ini. Nah, maka ya namanya kita mau memaksimumkan, berarti kita turunkan kita turunkan aja terhadap N. Karena kita mau mencari N yang memaksimumkan expected profit, berarti kita turunkan dengan N, terus kita sama dengankan dengan 0. Jadi kita turunin persamaannya ini. Nanti kita dapatnya, ini turunan dari 1 min 0,98 pangkat N ya seperti ini. Terus turunan dari 2.900 kali N ditambah 500.000 itu seperti ini. Kayak biasa kita solve aja persamaannya. Nanti kita akan dapat nih N-nya adalah 96,0815. Cuman kan masalahnya di sini N itu adalah number of experiment, yang mana dia itu harusnya integer ya, harusnya. Nah, maka kita cek sebenarnya dia tuh N-nya yang benar 96 apa 97. Kita cari aja. Untuk N-nya 96, kita masukin ke fungsi dari expected profit tadi. Kita akan dapat, ya ini tinggal N-nya diganti jadi 96 aja, kita dapat expected profit-nya adalah 77.818,42. Sedangkan untuk N-nya sama dengan 97, kita dapat expected profit-nya adalah, ini kita substitusikan aja, kita dapat di 77.794. Berarti kayak lebih besar yang 96. Berarti kayak maksimum expected profit-nya, atau kita N yang membuat profitnya itu maksimum adalah 96 dengan nilai expected profitnya itu 77.818,42. Ya, jadi kita kesimpulannya adalah company itu akan dapat maximum expected profit ketika N-nya 96, dan tadi kan ditanya berapa expected profitnya, yaitu sebesar 77.818,42 dolar. Itu untuk yang nomor 5. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke yang terakhir, yaitu nomor 6. Kalau yang ini kayaknya nggak keluar sih. Kemarin juga sebenarnya sempat kaget tahun lalu, tiba-tiba ada soal kayak gini. Nah, ini sebenarnya ada di ini ASM source-nya, yang materi ini kayak apa namanya, eksponen prinsipalnya. Jadi di sini ada exponential premium principle, di mana rho x itu sama dengan ln ekspektasi E pangkat alpha X per alpha untuk alpha lebih dari 0. Nah, kita diminta buat ngecek kayak dia satisfies properties apa aja gitu. Sebentar, aku agak lupa ini properties apa. Oh, sorry, ini properties buat coherent risk measures. Jadi, apakah dia memenuhi coherent risk measure ini. Jadi untuk coherent risk measure ini ada 4 prinsipal ya. Yaitu di sini ada translation invariance, positive homogeneity, subadditivity, sama monotonicity. Nah, kita kayak suruh ngecek aja sih, dia memenuhinya tuh yang mana aja, prinsip yang mana aja. Nah, pertama di sini ada translation invariance. Translation invariance itu rho x plus c itu sama dengan ini ya, sorry. Translation invariance itu sebenarnya dia, ini nggak tak tulis ya. Jadi rho x plus c itu sama dengan rho x plus c. Nah, apakah dia memenuhi ini? Nah, tadi kan kita tahu rho x-nya tuh kayak gini. Nah, rho x plus c-nya itu ya ln ekspektasi
dari E pangkat, ya kita ganti aja X-nya sama X plus C ya. E pangkat alfa, X plus C. Terus kita pakai sifat eksponensial. Dan di sini sifat ekspektasi, karena ini alfa, E pangkat alfa C kan konstan ya. Kita bisa keluarin dari ekspektasi. Terus kita bisa, ini len perkalian, berarti jadi penjumlahan. Nah, berarti di sini kan len E pangkat alfa C ditambah len ekspektasi E pangkat alfa X. Nah, ini sebenarnya apa namanya? Len E pangkat alfa C ini E pangkat alfa C kan konstan. Jadi sebenarnya kita tulis ekspektasi dari E pangkat alfa C juga sama aja ya. Nah, ini dibagi alfa, di mana ini itu kan sebenarnya, oh sorry, ini enggak gini ya. Ini kan tadi len E pangkat alfa C per alfa. Nah, yang ini ya udah, ini kan sama aja rho X tadi ya, sama persis. Sedangkan yang ini, len E pangkat alfa C itu kan sama aja len dari E pangkat sesuatu, berarti ini alfa C, terus dia dibagi alfa, berarti tinggal C. Jadi memenuhi. Terus yang kedua ada positive homogeneity. Jadi untuk positive homogeneity ini kita perlu ngecek apakah rho CX ini sama dengan C dikali rho X. Nah, kita substitusi aja rho CX ini. Rho CX ini itu sama aja len E pangkat alfa CX. Yang mana di sini kalau C dikali rho X itu sama aja C dikali len ekspektasi E pangkat alfa X. Nah, ini tuh nggak memenuhi ya. Sebenarnya ini nggak memenuhi, tapi kita coba pakai counter example. Jadi counter example tuh kayak kita ngebuktiin aja minimal satu aja case di mana dia itu salah, dia itu nggak benar gitu. Maka dari situ kita udah bisa ngebuktiin bahwa dia nggak satisfy properties ini. Nah, kita coba ini dengan alpha sama dengan 1, terus X-nya Bernoulli 0,5, sehingga peluang X sama dengan 0 itu sama dengan peluang X sama dengan 1 sama dengan 0,5. Kita coba ambil C-nya sama dengan 2. Jadi kan rho 2X kan sama aja len ekspektasi E pangkat 2X. Nah, ini kita langsung aja ekspektasi E pangkat 2X kan jadinya tadi seper anu ya. Sorry. Ekspektasi E pangkat 2X itu berarti ya, sorry. Biar lebih gampang karena dia Bernoulli, berarti ekspektasi E pangkat 2X-nya ya eh, jumlahan dari E pangkat 2X dikali peluangnya. Dimana ini X-nya 0 sama 1 ya. Berarti kayak ini setengah, kan peluangnya setengah semuanya ya. Berarti kayak setengah dikali jumlah E pangkat 2X. X-nya 0 sama 1. Nanti jadinya kayak gini. Nah, kita dapat nilainya itu adalah di 1,43378. Terus sekarang coba kita menghitung yang apa namanya 2 row X atau yang C row X. Nah, ini 2 row X kan sama aja 2 dikali len ekspektasi E pangkat X gitu. Karena tadi row X-nya itu kan, row X-nya kan ini ya. Row X-nya itu adalah len ini ya. Len ekspektasi E pangkat alpha X per alpha ya kalau nggak salah. Ya, nah berarti kayak ya udah ini alfanya tadi berapa? Kayak alfanya tadi 1 ya. Ya udah jadinya ini alfanya 1 berarti row X-nya itu adalah len ekspektasi E pangkat X. Nah, kita cari aja ekspektasi E pangkat X ya berarti eh ini ya ekspektasi E pangkat X itu berarti kan jumlahan E pangkat X len sorry jumlahan E pangkat X dikali peluangnya.
Dan peluangnya kan ya 1 sama E01. Nah, 01 tadi peluangnya sama-sama setengah. Nanti kita bisa keluarin setengah jumlahan ekspektasi X dari X sama dengan 0 sampai 1. Nanti untuk X sama dengan 0 dia E pangkat 0, 1. Terus kalau E pangkat 1 ya E. Nanti hasilnya 1,24. Nah, karena dia row 2X sama dengan nggak sama dengan 2 row X, ya udah berarti dia nggak satisfied. Kayak kita cukup membuktikan. Kalau kita mau buktiin dia not satisfied, ya kita buktiin aja satu case di mana dia tuh salah gitu. Oke, berikutnya di sini ada subadditivity. Di mana subadditivity itu row X plus Y kurang dari sama dengan row X plus row Y. Nah, ini kita substitusikan aja. Row X plus Y berarti seperti ini. Terus row X-nya ini, row Y-nya ini gitu. Nah, kayak sebenarnya dia kan kayak nggak memenuhi kan. Nah, kita coba aja counter example-nya nih. Kayak tadi ya, X-nya Bernoulli 0,5 dan kita coba Y-nya sama dengan X. Nah, sebenarnya kan ini gampang ya, kalau Y-nya sama dengan X berarti kan row X plus Y-nya row 2X, sedangkan row X plus row Y itu adalah 2 row X gitu. Jadi dia kayak ya udah pasti nggak sama. Yang pertama ya jelas udah pasti nggak sama, karena tadi kita udah membuktikan bahwa row CX itu nggak sama dengan C row X. Nah, terus kita hitung kayak tadi ya, masing-masing nilainya. Sebenarnya kan udah ada ya tadi row 2X di sini. Row 2X itu tadi kita udah hitung dia 1,4, sedangkan row X itu kita udah hitung 2 row X tadi kita hitung 1,24. Yang mana dari hasil ini dia row X plus Y-nya justru lebih dari row X plus row Y. Berarti kayak dia nggak terbukti. Dan biasa untuk kita ngebuktiin bahwa itu not satisfied, kita cukup satu bukti aja bahwa dia not satisfied. Jadi untuk subadditivity itu not satisfied. Yang terakhir, yang keempat, monotonicity. Kalau misal X kurang dari sama dengan Y, maka E pangkat alpha X kurang dari sama dengan E pangkat alpha Y. Nah, kita cari aja langsung expectation-nya di sini. Kemudian kita len di kedua ruas. Berarti di sini kita dapat sebenarnya ini tuh sifatnya itu kalau nggak salah jika X kurang dari sama dengan Y, maka row X kurang dari sama dengan row Y. Ini yang perlu kita buktikan. Nah, ini ya udah kita berarti kan ya dari X kurang dari sama dengan Y ini kita bawa aja ke row X sama row Y, yang mana row X itu tadi len ekspektasi E pangkat alpha X dibagi alpha. Jadi kita bawa ke sini. Ya berarti pertama kita tarik expectation di kedua ruas. Kemudian, oh ya, pertama tuh kita eksponensialin aja. Terus kita tarik ekspektasi. Terus kita len kan. Yang mana ini kita akan dapat ya. Karena nggak ada operasi yang mengubah tanda, ya kita akan dapat row X kurang dari sama dengan row Y. Berarti dia memenuhi monotonicity property. Maka tadi kesimpulannya ya dari keseluruhan si exponential premium tadi itu satisfies translation invariant sama monotonicity, tapi nggak satisfy positive homogeneity sama subadditivity. Sekian mungkin itu untuk pembahasan 6 soal di tutorial tahun lalu ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan kuis besok. Semangat buat teman-teman semua, semoga hasilnya maksimal. Thank you.